gue ngeliat ke atas, ya itu bang, bener bang, itu mah bang. Gimana sih, kayak kuntilanak. Iya, cuman kepalanya di ini kayak dikarungin gitu, habis di eksekusi apa kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo guys, balik lagi bersama saya Iqbal di Pakuan Jajaran Channel. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita bakal mendengar cerita misteri dari salah satu sahabat saya. Ya, beliau ini mempunyai kisah misteri yang bakal kita dengar sama-sama. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa di like dan juga subscribe-nya. Oke teman-teman, jadi inilah sahabat saya yang bakal cerita tentang misteri dengan pengalamannya dia sendiri. Jadi sebelumnya saya mau kenalan dulu nih sama teman-teman siapa yang bakal cerita tentang misteri pada video kali ini. Yuk kita kenalan. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah bang. Bisa kenalan dulu bang? Namanya Nanda, biasa dipanggil Ule. Oke, jadi namanya Nanda, biasa dipanggil Ule. Pokoknya buat teman-teman tonton terus sampai akhir di kisah misteri. Oke, Bang Ule, jadi gimana nih cerita yang pernah Bang Ule alamin di kisah misteri ini Bang? Ya, jadi gue pengen cerita tentang jalan yang sering gue lewatin. Oh, di jalur ya? Heeh. Oke. Terus di daerah mana Bang kalau boleh tahu? Pokoknya di daerah Bogor, cuman gue nggak bisa nyebutin daerah mananya ya. Oke. Oke, di kota Bogor. Kalau boleh tahu itu baru-baru apa udah lama Bang? Sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi si jalur ini di kampung atau di hutan? Dia lebih tepatnya ke kebun ya biasanya. Ya, di ke kebun. Oke. Dan cerita lu ini yang lebih menariknya lagi sebetulnya bukan berarti maksudnya kayak si jalan ini bukan ke arah kampung atau gimana ya, tapi di kebun-kebun yang seram gitu apa gimana? Iya, jadi teh ini jalur ini teh tempat kayak kebun-kebun gitu. Jadi kita tuh ngelewatin itu buat ke suatu kampung, nyebrang itu, ini kampung ini sama kampung ini, buat nyebrang lewatin jalur itu. Oh, jadi si kebun itu perbatasan antara kampung sama perbatasan. kampung. Iya. Oke, cakep. Oke bang, oke lanjut ceritanya bang. Jadi awal-awalnya gimana gitu? Dulu itu ceritanya gini, kenapa gua sering lewatin di jalur itu. Dulu gua pernah diajakin sama teman gua yang dimana itu buat jualan online. Nah, buat jualan online ini yang dimana packing di kampung itu, kan gue beda kampung nih sama temen gue. Nah, gue itu packing di kampung itu. Nah, setiap malam jadi gini, awal-awal pas gue ke situ. Nah, ini ceritanya gue biasanya manggilnya teh apa sih, si galau. Ada namanya inilah. Maksudnya si galau tuh manusia atau tanda kutip. Oke. Nah, setiap gue lewat sekitar jam 7 biasanya, kalau adanya pas gue berangkat bang. Kalau gue berangkat dia ada. Emang lu kalau berangkat tuh jam berapa sih? Gue biasanya habis sisa udah berangkat. Oh dari kampung lu habis bisa ke sana? Oke. Terus lu kalau misalkan ke sana itu sendiri apa ada teman lain? Biasanya gue kadang bertiga, berdua gitu. Iya. Nah, pas gue lewatin itu kan ada empang di situ ya. Kalau anehnya tuh gue setiap berangkat tuh ada bang guling lah, ada. Dia tuh setiap gue lewat situ dia ngeliatin ke arah bulan dulu. Dia kan udah ngeliatin ke arah bulan dulu. Anehnya kalau gue balik nih ya, kita misalnya balik jam 12 malam gitu, itu mah nggak ada sih sosok itu. Cuman pas gue berangkat doang. Oh, jadi lu tuh udah tahu ya berarti di jamnya dia ada tuh jam berapa ya? Kalau buat sosok itu gue tahu. Abis isya setiap gue berangkat udah pasti ada. Tapi bang, kalau dari sosok gitu ya, yang paling menurutku paling seram itu kayak gimana bang? Kalau menurutku paling serem Poci sih.
kalau kata gue mah. Soalnya bukan di kampung Poci. Oh, di mana tuh maksudnya? Jadi teh di situ teh kan namanya kebun ya bang, ya kan. Dulu gue pernah kejadian nih, mana gue baru berangkat nih. Nah sebelum masuk kebun itu udah ada jembatan, dia teh kali, ya kan. Ini jembatan nih, kita nyebrang dulu nih ke jembatan masuk ke kebun itu. Masuk ke kebun, pas baru masuk ke sana otomatis banyak pohon tuh udah ada. Masih kayak mata lagi lelah kan, lagi capek-capeknya ya, kurang fit juga ya. Kalau gue lagi kurang fit gue ada aja kayak ngeliat gitu bang, itu di setiap pohon gitu ya udah penuh gitu bang, entah kayak ada yang gantungan. Cuma anehnya si sosok si pocong ini dia tuh banyak bang di situ, kayak ini pohon nih, di sini ada, nanti di sini ada. Kalau buat awal-awal gitu bang, pas pertama kali masuk ke jalur itu, yang pertama biasanya pocong. Oh, oh iya, iya. Terus tadi kan sebelum kita ngobrol di sini ya, katanya lu ini kan ngomong gue tadi ada sosok yang katanya kepalanya itu dikarungin, itu gimana ceritanya bang? Oh buat kepala dikarungin. Nah, Nah jadi cerita gini, itu mah pas gua arah balik bang. orang balik. Ya arah balik, jalurnya gini nih, ini kebun, ini jalan, cuma dia melipir ke kanan baru ke kiri gini, jadi nggak lurus terus. Oh, tapi ada melipir ke kanan dikit. di tengah-tengahnya itu maksudnya pohon apa gimana? Pohon yang kayak pohon besar lah. Nah pohon besar, pas gue lagi belok ini Ya. kirain gue teh petani bang, ya kan. Kata gue, kok petani malam-malam ngapain, kata gue. Pas udah nambah deket kata gue, Ya. agak jauh lah jaraknya, sekitar 5 meter. Nah pas gue udah nambah deket kata gue, oh ini bukan orang, kata gue. Yang anehnya teh kepalanya kayak dikarungin masih bang, kayak orang habis dieksekusi. Oh, tapi maaf ya, kayak wujudnya itu manusia. Manusia cuman kepalanya di ini kayak dikarungin mas, habis dieksekusi apa kayak gitu ya tuh. Nah terus kalau misalnya lu jalan bertiga nih, terus kayak pernah gak sih lu dijailin gitu? Kalau sebenarnya dijailin mas sering bang, dijailin pernah ada. Jadi teman gue ini bener-bener penakut bang, penakut. Untungnya dia nggak ditemuin sosok. Pas gue lagi lewatin jalur itu, bawa bertiga itu lagi arah balik, tiba-tiba ada suara orang ketawa, ibu bapak. Itu suaranya mendungung di kuping bang, cuman bukan gue doang, tiga-tiganya denger. Kata gue, temen gue ini pengen lari bang, pengen lari, gue peluk gini kan ya. Kata gue, jangan lari, kata gue, kalau lari malah takutnya dikejar kan ya. Kata gue, slow aja, kata gue, kita jalan bareng-bareng. Soalnya kan gue maaf ya kayak udah sering lewat situ, jadinya tuh tau lah siapanya gitu, sosok ini gitu. Ini mah cuman ngejalin doang, tawa doang gitu. Dulu juga ada temen gue ya, kan gue tuh lagi di kampung itu ya. Nah temen gue ini bawa motor gue bang, cuman dia lagi kemana dulu kan ya, lagi keluar ke situ, dia balik lagi gitu bang. Terus dia jemput gue, pengen jemput balik gitu. Nah temen gue ini masa muka yang panik gitu, cemas itu bang. Kata dia, lele tadi kenapa lu, tolongin gue. Itu dia udah kayak pengen nangis bang. Tuh emang kenapa gitu. Terus kata dia apa gitu, gue kan bawa motor tadi. Nah pas dia bawa motor ini sampai orang ngeplok gitu. Kan nggak masuk logika bang, pas orang ngeplok di kebun sendiri ya. Ngobrol apaan lagi ya? Iya makanya pas dia lagi jalan itu dia cerita gini, dari jarak tuh kayak ada orang duduk sila, ya kan. Sangka dia lagi ngeplok pakai tripod gitu bang. Nah pas udah sampai deket apa bang, gak taunya tangannya nggak ada dua-duanya, kakinya juga nggak ada. Terus ya tadi gue cari tahu nih ya, gue telusurin tuh. Coba ini kok bisa kayak gini, kata gue. Pas gue cari telusurin, gue tanya ke pribumi asli situ. Tadi dulu di situ ada yang di mana katanya tempat bekas mutilasi. Oh, di tempat situ Dulunya ada bekas mutilasi, yang mungkin itu entah jinnya iya mengganggu. Terus di apa ya istilahnya yang lo tahu dari masyarakat setempat itu, selain mutilasi gitu, maaf ya, kayak mungkin ada apa gitu? Maaf nih bang ya, ini gini bang, kenapa itu tempat sampai segitunya, yang dimana yang kebunnya bang ya.
apalagi zaman sekarang kan orang di gunanya yang macem-macem. Oh iya. Jadinya makin inilah namanya sosok itu mah kan pasti seneng kan sama yang negatif, yang berbau negatif, jadi dia makin kuat. Oke oke. Oke bang, selain daripada itu bang ceritanya, ada gak cerita yang lebih menarik lagi bang? Dulu gue pernah bang dijegat, gue tuh berdua, di mana posisi itu sekitar jam 11, gue ada di jalan balik, kan teman gue ini penakut ya, dia tuh udah nyetel kayak tadarusan, sholawatan di HP di jalan balik, gue udah masuk ke kebun itu, dan mungkin punya firasat kali ini ya. Terus gue lagi jalan balik nih, gue kan arah melipir ke kanan, nah gue tuh ngeliat ada kayak yang terbang nih bang, cuma yang terbangnya teh sosoknya teh kayak tongkat warna putih, cuman ada ininya apa sayapnya, kayak ada sayap gitu bang, dia ke arah kanan gue gini gitu kan ya. Pas di situ temen gue nggak ngeliat untungnya, coba masih cuek gue, masih cuek, jalan sekitar 10 meter lah, jalan sekitar 10 meter tuh gue, kok ini kata gue tiba-tiba berkabut bang, kayak berkabut gitu. Nah ini jalan nih kayak ketutup tembok gimana sih bang, tembok tapi masih kelihatan belakangnya gitu, masih kelihatan tuh gue, ini apaan lagi. Temen-temen gue ngeliat muka gue, jadi gue ngeliat itu, gue langsung gue genggam gini biar nggak kabur. Nah tuh gue kita jikiran aja gitu ya, jikiran baca surat yang kita bisa. Jalan ini sosok makin terlihat gitu bang, bener-bener nyata gitu, yang tadinya cuma berbayang dikit kan ya, tiba-tiba makin nyata. Ini tinggi bang, gue ngeliat dari kakinya aja nggak berani nengok ke atas bang, dan ini tinggi banget bang. Gak tahunya tuh gue pas gue lewatin itu, gue langsung selawatan apa jikiran baca surat yang gue bisa. Temen gue ini pengen bener-bener kabur bang, cuman gue tahan gitu gue, kalau kita kabur kita bisa dikejar ya. Kalau gue mah kan gitu ya orangnya, akhirnya gue tembusin nih bang. Terus gue lagi baca gitu, gue lewatin itu sosok, gak taunya beneran bisa ditembusin bang, tembus sosoknya. Kan gue gak berani ngeliat ke atas, gue tetep ngeliat ke bawah gini. Terus gue tembus itu udah kayak pas gue tembus ini langsung pecah bang, itu kayak jadi asap gitu bang, gini gitu. Nah pas di situ gak taunya bang, lurus itu gue tau kuntilanak bang, mana itu kuntilanak tinggi banget bang. Itu di posisi jalur yang sama tuh, jalur yang sama, tapi pada saat itu cuacanya hujan apa gimana? Enggak hujan, sehari itu enggak hujan. Okay. Itu lagi kemarau bang. Terus dari sosok yang lain itu yang apa ya, yang sekiranya pernah lo lihat lagi di jalur itu apalagi tuh? Dulu pas waktu itu pas gue bertiga ya ceritanya, gue tuh lagi di motor bertiga, lagi arah balik. Temen gue tuh iseng ya, lagi iseng lagi liatin ke atas, tadi nepuk ke gue, lele gue ngeliat gue ada di atas, gue ngeliat apaan gitu gue. Pas gue ngeliat ke atas, itu bang bener bang, itu bang gimana sih kayak kuntilanak, cuman dia tingkah lakunya kayak monyet bang, loncat ke sini loncat ke situ gitu, jadi pohon bener-bener gerak tuh. Tapi ada suaranya tuh? Buat suara gue kagak ngedenger gue buat suara, cuman dia kayak pasti bang kesini cuman berbentuk ini kayak kain putih, ada kayak ada rambut, mukanya nggak kelihatan. Oh itu tinggi? Itu biasa aja sih, nggak tinggi yang tadi yang gua dijegat itu, bukan tinggi, biasa aja. Oke. Jadi di jalur itu yang lo tahu bang, banyak gak sih orang lewat situ? Banyak, itu kan biasa jalur utama ke kampung itu sebenarnya, sering orang lewat situ. Nah itu jalur itu bang biar cepat, soalnya kalau lewat ada jalur langsung lagi cuma jauh tuh. Tapi di situ penerangannya ada sih? Nggak ada sama sekali bang. Oh, jadi kita bener-bener harus pakai senter gitu. Oh bener-bener kebun.
Gila, kebayang kalau misalkan kita nggak bawa handphone atau posisi HP kita lagi habis baterainya lewat situ kan. Dan ya mungkin orang-orang awal yang lewat situ ya nggak menutup kemungkinan bakal dijahilin di situ ya bang ya. Bisa jadi. Paling enggak ditongolin yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau dari cerita sebelumnya bang, lu tahu gak sih tempat itu tuh sebelumnya tempat apa? Ya dulu tuh emang udah kebun gitu bang, yang nggak tahu ya, cuma ini maaf takutnya salah, emang udah buat kayak hutan gitu dari dulunya. Jadi si jalurnya ini kiri kanan itu emang pohon-pohon gede apa mungkin ada suatu perkebunan kayak pohon-pohon anggur atau gimana? Kalau buat perkebunan itu ada bang, perkebunan kayak manggis gitu, entah kayak salak ada di situ, cuman di situ banyak liarnya juga bang, liarnya. Oke. Kalau untuk apa ya, kayak biasanya kan kalau di kebun-kebun gitu kan kayak ada hewan-hewan yang mungkin aneh yang pernah lihat tuh, ada gak sih di situ? Ya paling yang kita takut ini cuma ular doang bang. Ular doang ya? Kayak buat hewan-hewan buas itu nggak ada di situ. Oh nggak ada. Jadi lebih ke apa ya istilahnya, ke horornya ya kalau yang orang biasanya bikin merinding tuh di jalur itu. Iya, lebih ke horornya. Oke. Ada lagi bang nanti ceritanya yang bisa abang sharing, siapa tahu teman-teman pengen tahu lagi cerita yang lain. Jadi gini bang, kalau gue berangkat sendiri itu kalau pakai motor paling ngerinya kayak diikutin bang, yang dimana suaranya itu, lu tau gak bang sosok ketek-ketek yang dari Jepang yang bunyinya tek 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 ini nih. Oke. Itu nah, kalau gue bawa motor itu dia ikutin dari belakang, ikutin, cuman nggak ada wujudnya, nggak ada. Oh jadi suaranya aja? Suara aja. Kalau gue berhenti dia nggak ada suaranya, cuman kalau gue jalan nih pelan-pelan itu ada lagi nih suaranya. Kalau gue makin ngebut itu makin ada suaranya. Itu selama kita lewat jalur itu? Selama kita lewat jalur itu dia sampai deket empang turunan, di situ ada empang juga tuh, turunan ke sini. Ini turunan nih kan, jalur gini ya, ini gini, ini ke kanan turunan gini nih. Nah udah itu udah nggak ada bang, jadinya ada jalurnya itu lurusan dulu pertama, lurus terus itu. Jadi kita api ujung melihat itu kan, kalau misalkan kita baru masuk juga kan bisa suka ada aja kayak yang ngeliatin cuma di ujung sono gitu, jadinya lurusan dulu tuh. Oke. Tapi kalau misalkan di daerah situ tuh, kalau misalkan kayak siang atau sore mungkin lu pernah datang ke situ, itu rame ya orang-orang lewat tuh? Kalau buat kayak disebutnya petani kali ya, kayak petani, orang-orang yang mau mancing itu lumayan sih bang yang pada datang situ. Cuman kalau buat yang di jalurnya itu sepi kan, gua kasih tau kan ada empang. Kalau buat yang udah masuk empang itu udah rame kan, banyak orang yang mancing. Oh oke. Oh jadi kalau misalkan siang atau sore banyak orang-orang yang ke situ mungkin ya, ada yang bertani, ada yang mancing juga, mungkin banyak hal juga. Tapi kalau malam ya ceritanya beda lagi gitu ya bang ya. Iya betul. Dulu ada bang temen gua lewat situ, untungnya ini dia tuh balik gawe bang, dia balik gawe. Untungnya temen gua ini kenanya nggak di situ, di rumah ada kenanya. Pas dia udah sampai rumah dia kesurupan bang, yang dimana setan gagu. Itu gagu bang dia ceritanya, nggak bisa ngomong lah. Oh dari tempat itu juga? Yang gimana sih bang, takutnya kan dia kenanya di situ, siapa yang mau nolongin bang, dia lagi sendiri. Dia sendiri gitu? Sendiri pulang gawe dari situ, udah sampai rumah dia kena di situ, di rumahnya. Akhirnya dipanggil orang pintar, pindah. Ada di situ ibu-ibu lagi di situ juga, cuman bukan keluarganya, kayak tetangga gitu, masuk ke tetangganya pindah gitu? gagu. Iya. Oke, bang, pertanyaan terakhir nih, ada gak sih dari cerita masyarakat setempat ataupun temen lu yang pernah lewat jalur situ yang sekiranya diganggu atau mungkin dijahilin juga? Nah kalau dari cerita temen gua
menurut gue ini epic sih bang, yang dimana dia tuh lagi jalan bang, naik motor ya kan. Nah pas dia lagi naik motor ini lagi jalan nih, jatuhin bang dari pohon bang. Apa tuh ya? Pocong jatuh dari bawah, dari pohon, tok pakai motor dia ngikut bang, jatuh dia di situ bang. Udah dia jatuh di situ, terus dia lihat itu sosok pocong bang. Dia nggak tiduran gini, nyamping madep dia. Oh Dia mukanya katanya hitam ya kan, masih bang kayak orang gosong itu matanya ke bawah sebelah itu. Nah pas dia dompet langsung kabur bang, motor ditinggalin. Pagi-pagi begitu lagi, itu subuh bang, paling jam 5-an lah ya, maksudnya selesai ajan gitu ya. dia situ lagi subuh apa di jalan pas subuh Pas subuh jadinya dia ke situ lagi paling sekitar jam 6, soalnya dia nggak berani. gila subuh tuh coba Motor ditinggalin bang. coba itu subuh riset deh. Terus dari cerita masyarakat setempat mungkin ada bang? Kalau buat masyarakat setempat, nah di situ ada sosok itu kayak urban legendnya ya bang. Urban legend itu nenek-nenek situ, kayak yang punya kawasan situ lah. Itu yang nenek, dia ke Empang tuh ada, sebelum Empang tuh ada jembatan kecil. Di situ sosoknya nenek-nenek. Oke jadi guys, di tempat yang Bang Ule sering melewatin ini ternyata dari sosoknya nggak satu atau dua, yaitu lumayan banyak juga ya bang. Iya. Jadi ya mungkin buat masyarakat setempat ataupun warga yang dekat sekitar situ ya hati-hati aja dan selalu berdoa untuk waspada aja sih. Intinya kita ya minta pertolongan sama Allah supaya dijauhin dari hal-hal kayak gitu ya. Oke Bang Ule, terima kasih banyak sudah cerita nih tentang pengalaman Bang Ule selama lewat jalur serem itu pada malam hari ini di video kali ini. Jadi ya saya mungkin mengambil kesimpulannya, setiap kita lewat apapun tempatnya maupun di kayak perkebunan yang tadi Bang Ule ceritakan, intinya kita ini sebelumnya berdoa dulu. Oke Bang Ule, terima kasih ya. Sama-sama bang. Oke teman-teman, buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like dan juga subscribe.